Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Seperti yang kita ketahui, Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun, tentu saja meninggalkan beberapa jejak di bidang-bidang, dan salah satunya adalah bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda, serta mewajibkan penggunaan bahasa Jepang, lalu mengubah struktur pemerintahan Indonesia sesuai dengan keinginan Jepang. Jepang juga membentuk pemerintahan militer, angkatan darat dan udara, yang mana tersebar di berbagai wilayah berikut ini. Tak sampai di situ, Jepang juga membuat organisasi-organisasi propaganda, yang mana organisasi-organisasi tersebut gagal semua dan hanya menjadi batu loncatan untuk pemuda Indonesia meraih kemerdekaan. Di antaranya organisasi-organisasi tersebut adalah Putera dan 3A. Sejak awal, Jepang datang ke Indonesia hanya untuk mengambil simpati rakyat Indonesia dan menghapus pengaruh Barat. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang menggunakan tenaga kerja dari Indonesia untuk membangun benteng-benteng pertahanan, yang mana dibentuklah barisan Romusa sebagai sarana propaganda tersebut. Para pekerja Romusa tersebut diperlakukan dengan kasar dan kejam, sehingga tak adanya jaminan kesehatan, kehidupan, dan lain-lain, yang menyebabkan banyaknya pekerja Romusa jatuh sakit hingga meninggal. Karena hal-hal tersebut telah terjadi, Jepang memiliki citra yang buruk di pandangan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang melakukan propaganda lagi, yang menyebut sebagai pekerja Romusa adalah seorang prajurit ekonomi, yang digambarkan sebagai seseorang dengan sosok yang suci yang dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa tersebut juga dikirim ke berbagai wilayah seperti berikut ini. Itu, kondisi masyarakat mengalami kesulitan dikarenakan bahan pangan sulit ditemukan akibat para petani telah berubah profesi menjadi para pekerja Romusa. Selain itu, semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan dijaga dengan sangat ketat oleh Jepang. Untuk melakukan komunikasi antar pulau atau antar negara sangat sulit untuk dilakukan karena Jepang menguasai semua alat-alat komunikasi yang ada di Indonesia. Yang awalnya Jepang disambut dengan sangat baik hati oleh rakyat Indonesia, lama-kelamaan hal tersebut berubah dan menjadi sangat dibenci oleh rakyat Indonesia. Bahkan, Jepang lebih dibenci daripada kolonial Belanda karena dianggap lebih kejam daripada kolonial Belanda, meskipun menjajah dalam waktu yang hanya 3,5 tahun. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami kehancuran yang sangat parah, yang mana hanya ada sistem pendidikan selama 6 tahun, dan itu mempelajari bahasa Jepang, adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan budaya Jepang. Lalu, perguruan tinggi ditutup pada 1943 dan beberapa dibuka kembali. Di sisi lain, Jepang menganjurkan pelajar Indonesia untuk mengikuti kemiliteran, yang mana hal tersebut bisa menjadi senjata yang akan kembali ke Jepang untuk melakukan perlawanan di waktu yang akan datang. D. Birokrasi. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Kokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan tersebut merupakan pelaksana struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang, yaitu rakyat Indonesia mendapat pengalaman dalam bidang militer seperti ketentaraan, keamanan, dan pertahanan. Jepang melatih penduduk dengan latihan militer bekas pasukan peta yang menjadi kekuatan BKR, lalu berubah nama menjadi TKR, dan sekarang dikenal dengan TNI atau Tentara Negara Indonesia.